Gua matahari bagaikan gua raksasa dengan dasar yang tak terlihat. Semakin dalam ke bawah, semakin besar gua matahari tersebut, dan semakin mengerikan kobaran apinya. Saat itu, Murong Yu sedang duduk di tanah, seluruh tubuhnya diselimuti api putih. Menatap masa lalu yang jauh, ia bahkan tak dapat melihat keberadaannya. Serangkaian api yang mengandung kekuatan mengerikan terus-menerus membombardir tubuh Murong Yu. Saat itu, seluruh pakaiannya telah terbakar dan berubah menjadi bubuk. Kulit di tubuhnya, telanjang bulat, hangus, memancarkan aroma daging yang menggoda. Ekspresi wajah Murong Yu sedikit kesakitan, tetapi wajahnya tetap teguh. Kekuatan api itu sangat mengerikan, jika itu orang lain, bahkan jika keberadaan puncak alam keberuntungan datang ke sini, kemungkinan besar ia sudah terbakar menjadi bubuk. Namun, Murong Yu bermandikan api ini, dan bahkan menelan apinya. Di dalam dantiannya, ratusan juta akar pohon kehidupan terus bergetar, dan setiap saat menelan kekuatan kacau yang sangat besar dari kekacauan yang tak berujung. Kemudian, kekuatan itu diubah menjadi kekuatan hidup oleh pohon kehidupan, lalu meledak, membasuh seluruh tubuh Murong Yu, memperbaiki daging yang terbakar. Justru karena kekuatan hidup, tubuh Murong Yu dapat tetap utuh. Namun, tubuh fisiknya mengalami proses kematian dan kelahiran kembali setiap saat. Kematian dan kelahiran kembali yang terus-menerus inilah yang membuat tubuh fisiknya semakin kuat. Entah sudah berapa lama berlalu, mungkin sehari, atau mungkin setahun. Pada hari ini, Murong Yu merasa bahwa tubuh fisiknya akhirnya akan menerobos. Pada saat ini, kekuatan yang tersimpan di dalam tubuh fisiknya sudah cukup untuk membuat tubuh fisiknya menerobos. Semoga terobosan ini dapat menembus segel kekuatan Sutian. Jika tidak, akan mungkin untuk menembus segel tersebut hingga terobosan mencapai alam keberuntungan. Pikir Murong Yu dalam hati, dan pada saat yang sama ia menggeram pelan. Sebuah hisapan yang luar biasa dahsyat meledak darinya. Tiba-tiba, api di sekitarnya bergulung-gulung seperti lautan badai, lalu menyerbu ke arah Murong Yu dengan sangat cepat. Apa? Murong Yu menjerit. Seluruh tubuhnya langsung hangus terbakar, pertama kulitnya langsung terbakar, lalu lapisan daging dan darah di dalamnya. Jika ini terus berlanjut, seluruh tubuh Murong Yu akan terbakar habis tanpa napas, bahkan jiwanya pun tak akan bisa lepas. Namun saat ini, tubuh Murong Yu bergetar hebat. Aura yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya meledak darinya dengan dahsyat. Kulit dan daging yang terbakar pun terlahir kembali dalam sekejap. Dilihat dari kejauhan, tubuh Murong Yu saat ini memancarkan api putih dari dalam keluar, seperti api di gua matahari. Tubuhnya seolah menyatu dengan api. Api di sekitarnya masih pekat, tetapi tak mampu melukai Murong Yu sedikitpun. Ia hanya berdiri tak bergerak, namun kulitnya sebening kristal, berkilauan dengan cahaya redup. Akhirnya segelnya terbuka, wajah Murong Yu dipenuhi senyum. Tubuhnya telah berhasil menembus dan mencapai alam cahaya ilahi, dan kekuatannya setidaknya 100 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Jika dipadukan dengan jiwa dan basis kultivasinya, kekuatan Murong Yu kembali meroket. Ia merasa jika bertemu dengan sesepuh tingkat 8 lagi, ia bahkan bisa membunuh lawannya dengan satu pukulan. Inilah kekuatannya saat ini, inilah kelebihan San Xiu. Api-api ini ternyata bisa dimurnikan. Jika aku bisa memurnikan api ini di Chaos Furnace dalam jumlah besar, mungkin alamku bisa ditembus. Sekarang alamku masih terlalu lemah. Dewa tua Sutian menindas orang lain, dan begitu aku menerobos ke alam keberuntungan, itu adalah tanggal kematianmu. Hati Murong Yu dipenuhi aura pembunuh. Namun, ia tidak terus masuk lebih dalam, melainkan naik ke udara, dan terbang kembali ke jalan semula. Tetua jiwa patah masih di atas, kekuatan tetua jiwa patah terlalu lemah, dan Murong Yu harus membawanya ke buku Hetu Luo terlebih dahulu. Jika tidak, kemungkinan besar ia akan jatuh. Tak lama kemudian, Murong Yu kembali ke tempat tetua jiwa patah berlatih, dan kemudian ia merasa lega. Tetua jiwa patah masih berkultivasi, dan tidak ada kecelakaan. Bahkan, sepertinya tidak ada binatang buas di gua matahari. Karena Murong Yu belum pernah bertemu binatang buas. Dan alasan mengapa orang-orang sekte matahari membicarakan tentang perubahan warna harimau, aku khawatir itu karena api matahari, kan? Setelah Murong Yu mendekatinya, tetua jiwa patah membuka matanya dengan penuh perasaan, namun dengan ekspresi waspada di wajahnya. Namun, setelah melihat Murong Yu, ia perlahan berdiri, dan pada saat yang sama bertanya dengan gembira di wajahnya, Murong Yu, apakah kau berhasil membuka segelnya? Alasannya adalah karena sebelum pergi, Murong Yu telah mengaku, ia tidak akan kembali sampai ia membuka segelnya. Auzu.com, Murong Yu mengangguk dan muncul di belakang tetua jiwa patah. Segera, ia mengulurkan tangannya dan menepuk tubuh tetua jiwa patah. Kekuatan seperti lautan badai menyerbu tubuh tetua jiwa patah. Namun, sesaat kemudian, kekuatannya seperti sapi tanah liat yang memasuki laut, menghilang tanpa jejak. Wajah Murong Yu agak muram, dan alasannya adalah segel Sutian adalah hantu. Tetua jiwa patah menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, jangan sia-siakan kekuatanmu. Setidaknya segel Sutian perlu dibuka di gua dan dunia bawah. Meskipun kekuatanmu kuat, masih ada jarak yang sangat jauh dari gua dan dunia bawah. Murong Yu tidak menyerah, mencoba beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak dapat membuka segel Sutian. Pada akhirnya,
ia tidak mau berhenti dan melanjutkan. Mengapa segelnya begitu mudah dibuka? Itu karena Sutian melihat bahwa tingkat kekuatannya terlalu rendah, jadi ia menyegelnya begitu saja. Namun, tetua jiwa patah awalnya berada di alam kegelapan setengah langkah, dan ia pasti akan menyegelnya dengan sekuat tenaga. Kalau begitu pikirkan solusinya nanti. Murongyu menghela napas tanpa daya. Kekuatannya saat ini masih terlalu lemah, bahkan segel pun tidak dapat dibuka. Pada akhirnya, Murongyu memasukkan tetua jiwa patah ke dalam buku Hetuluo. Dan tetua jiwa patah pun tidak memiliki perlawanan apapun. Meskipun ia adalah orang kuat di dunia gua setengah langkah, ia tidak memiliki harga diri yang sok suci seperti orang biasa. Jika orang lain, bahkan jika ia terbunuh, ia tidak akan memasuki ruang harta karun biksu kecil, Murongyu. Banyak orang mengatakan bahwa selain bahaya besar di bawah gua matahari, ada peluang besar. Aku ingin melihat peluang apa saja yang ada. Setelah jiwa tetua yang patah dikumpulkan ke dalam Hetuluoshu, Murongyu mulai berkembang. Kecepatannya, aku langsung melompat turun. Semakin dalam gua matahari, semakin besar ruangnya. Seperti corong terbalik, api semakin mengerikan. Namun, setelah tubuh fisiknya menggunakan api untuk menempa tubuhnya dan menerobos, tubuhnya memiliki ketahanan tertentu terhadap api ini. Atau kekebalan, ditambah dengan kekuatan yang telah dipulihkannya, ia menyelam jauh-jauh, sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia telah melewati tempat ia berlatih sebelumnya. Oke, tiba-tiba, Murongyu berhenti. Karena ia menemukan benda berkilau di dekatnya. Di dalam gua matahari, terdapat api yang memancarkan cahaya menyilaukan di mana-mana, dan kekuatan benda-benda biasa langsung tertutupi, sehingga sama sekali tidak terlihat. Namun, benda berkilau seukuran kepalan tangan ini sama mencoloknya dengan kunang-kunang di kegelapan. Oleh karena itu, Murongyu menyadari keberadaannya sekilas. Itu hanyalah kristal seukuran kepalan tangan yang hampir transparan dan bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Dilihat dari kejauhan, kristal ini seperti kristal asli. Ini jelas kristal elemen, tapi bukan kristal elemen biasa. Murongyu mengambil kristal itu, tetapi mendapati kristal itu sangat berat, setidaknya puluhan ribu kali lipat berat kristal elemen bermutu tinggi dengan ukuran yang sama. Bahkan Murongyu merasa bahwa kekuatan yang terkandung dalam kristal ini lebih dari 10.000 kali lipat berat kristal bermutu tinggi dengan ukuran yang sama. Mungkinkah ini Yuanjing tertinggi yang legendaris atau Yuanjing yang tak tertandingi? Pikir Murongyu dalam hati, tetapi ia telah memasuki Hetuluoshu setelah satu jentikan tubuhnya. Kristal matahari. Murongyu memegang kristal itu, dan sebelum ia mendekati tetua jiwa yang patah, ia sudah mendengar seruan tetua jiwa yang patah. Ini kristal matahari. Apa gunanya? Murongyu menatap kristal matahari di tangannya. Entah itu kristal matahari atau kristal bulan, selama berada di tangannya, ia ditakdirkan untuk disempurnakan olehnya. Kristal surya sama dengan kristal aslinya, yang diserap langsung. Selain itu, kekuatan yang terkandung dalam kristal surya lebih besar dan lebih murni. Menggunakan kristal surya untuk berlatih dapat memainkan peran ganda. Yang terpenting adalah kristal surya mengandung jejak api surya. Esensi, jika kau dapat memahami esensi api matahari, maka kau akan membawa api matahari saat kau menembak, yaitu api di gua matahari. Tetua jiwa patah menjelaskan dengan sedikit bersemangat. Setelah mendengar penjelasan tetua jiwa patah, Murongyu agak tidak tertarik. Hal-hal ini tidak menarik baginya. Meskipun api matahari kuat, itu hanyalah semacam kekuatan kacau yang berasal darinya. Dan efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, ini bahkan lebih tidak menarik bagi Murongyu. Ia telah disempurnakan secara langsung, yang ia butuhkan adalah kekuatan yang sangat besar. Namun, kekuatan yang terkandung dalam kristal matahari ini sangat besar, yang memang ia butuhkan. Selain itu, meskipun ia tertarik untuk berbuat lebih banyak dengan sedikit dan mampu memahami matahari dan api, masih banyak orang di belakangnya. Zhao Ziqing, Murongxuan, dan yang lainnya membutuhkannya. Oleh karena itu, Murongyu memutuskan untuk mencari lebih banyak kristal matahari. Namun, sebelum pergi, ia melemparkan kristal matahari ini kepada tetua jiwa patah. Tetua jiwa patah terkejut, Murongyu, kau memberikannya padaku seperti ini. Meskipun kristal matahari ini terlihat seperti kristal matahari yang paling rendah, jumlahnya terlalu sedikit. Lagi pula, ranahmu relatif rendah, kau tetap harus menggunakannya. Murongyu tersenyum tipis, Tuan, aku punya firasat bahwa aku akan menemukan lebih banyak kristal matahari. Ketika kata terakhir terdengar, Murongyu sudah meninggalkan Hetuluoshu. Tetua jiwa patah menyimpan kristal matahari itu dengan ekspresi rumit. Dalam banyak kasus, rasanya kurang tepat. Seperti yang dirasakan Murongyu. Setelah mendapatkan kristal matahari pertama, hati Murongyu berdebar kencang. Ia merasa akan segera bertemu kristal matahari kedua atau bahkan lebih. Namun, setelah berhari-hari, jangankan kristal matahari yang lebih banyak, bahkan kristal matahari kedua pun hilang sama sekali. Hal ini membuat Murongyu sedikit frustrasi. Dan ia akhirnya mengerti betapa berharganya kristal matahari itu. Jika kristal matahari disebar, meskipun tidak seberharga inti kristal, ia tidak sebanding dengan harta karun biasa. Dalam beberapa hari terakhir, Murongyu hampir akan mencari tempat di mana kristal matahari ditemukan. Pada saat yang sama,
ia akan menyelam lebih dalam. Namun, tetap saja tidak ada hasilnya. Lupakan saja, kristal matahari sudah langka. Untung saja bisa mendapatkan satu keping. Pada hari ini, Murong Yu akhirnya menyerah mencari kristal matahari, tetapi berkonsentrasi untuk terus menyelam. Setelah lebih dari sebulan, Murong Yu tidak tahu seberapa dalam ia telah menyelam. Bagaimanapun, itu sangat dalam, sangat dalam. Di mana ia muncul saat ini, meskipun kekuatan fisiknya sudah mendekati batasnya. Ini karena Murong Yu menggunakan seluruh kekuatannya dan mengorbankan berbagai harta karun. Murong Yu memperkirakan bahwa tempat yang ia tinggali saat ini sudah dekat dengan pusat bumi bintang matahari. Bahkan pembangkit tenaga listrik umum alam Dongming mungkin tidak dapat masuk jauh ke sini. Jadi, apakah itu berarti bahwa kekuatan Murong Yu lebih kuat daripada yang kuat di dunia gua? Faktanya, tidak. Alasan mengapa Murong Yu ada di sini tanpa hambatan adalah karena tubuh fisiknya. Awalnya, tubuh fisiknya mampu menerobos ke alam saat ini karena penempaan api matahari. Oleh karena itu, setelah terobosannya, tubuh fisiknya memiliki ketahanan tertentu terhadap matahari dan api, dan bahkan kekebalan. Selain itu, saat turun, Murong Yu terus menggunakan matahari untuk menempa tubuhnya. Meskipun tubuh fisiknya masih belum menembus, itu jauh lebih kuat daripada ketika ia baru saja menerobos. Semakin kuat tubuhnya, semakin kuat ketahanan terhadap api matahari dan semakin kuat kekebalannya. Justru karena berbagai faktor inilah, Murong Yu mampu berlari tanpa hambatan di tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki oleh para ahli alam gua dalam biasa. Tubuh fisiknya telah mencapai batasnya. Jika kau terus menyelam, tubuh fisiknya akan langsung runtuh. Pikir Murong Yu dalam hati. Haruskah kau pergi dari sini, atau terus berlatih di sini? Pikirnya ragu-ragu. Kemampuan teleportasi Hetu Luosu masih ada. Selama Murong Yu memasuki Hetu Luosu, ia bisa pergi. Tetapi jika ia tetap tinggal, tubuh fisiknya tidak dapat terus menerobos. Ini bukan karena ranahnya terlalu rendah. Namun, tubuh fisiknya memiliki daya tahan dan kekebalan terhadap matahari dan api di sini. Oleh karena itu, efek penempaan api matahari padanya semakin lemah. Akan membutuhkan waktu yang sangat lama jika ingin tubuh fisiknya terus menerobos. Meskipun api matahari ini cukup kuat, Murong Yu juga telah mencoba memurnikannya dengan Chaos Furnace. Entah mengapa, setelah disempurnakan, kekuatan api matahari menjadi sangat lemah, dan tidak cocok untuk ditelan dan dimurnikan secara langsung. Dengan kata lain, jika Murong Yu terus tinggal di sini, tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Lalu bagaimana dengan apa yang disebut kesempatan? Di mana itu? Bukankah itu berarti kekuatan beberapa orang meroket setelah memasuki gua matahari? Apakah yang disebut kesempatan mereka adalah untuk mendapatkan kristal matahari? Setelah menyerap kristal matahari, kekuatannya meroket. Semakin banyak yang dikatakan Murong Yu, semakin besar kemungkinannya. Jadi dia akan pergi. Namun, tepat saat dia hendak pergi, wajahnya sedikit berubah warna. Napas kristal matahari. Wajah Murong Yu berubah aneh saat ia menatap ketiga kristal matahari di tangannya. Ia mendapatkan 4 kristal matahari dalam beberapa bulan setelah memasuki gua matahari. Kecuali kristal matahari pertama yang ia lihat, ketiga kristal matahari lainnya merasakannya. Sebenarnya, semua kristal itu tercium olehnya. Aroma kristal matahari tercium. Tepat di bawah, seharusnya bisa turun. Berdiri di sana, ia meraba-raba dengan serius. Kristal matahari yang menjulang tinggi itu tak jauh di bawah posisinya. Saat ini, tubuh fisik Murong Yu telah mencapai batasnya, dan jika ia terus masuk lebih dalam, ia mungkin tak akan sanggup lagi. Namun, ia menggertakkan gigi dan akhirnya turun. Namun, ia sangat berhati-hati. Begitu menyadari ada yang tidak beres, ia bergegas ke Hetu Luoshu untuk pertama kalinya, lalu berteleportasi. Setelah turun sekitar 10.000 mil, Murong Yu tak mampu lagi menahannya. Tekanannya terlalu besar, dan tubuhnya sudah dalam bahaya runtuh. Namun, aura kristal matahari semakin kuat. Terlebih lagi, Murong Yu juga bisa merasakan bahwa di bawahnya bukan hanya satu kristal matahari, melainkan 2, bahkan lebih cepat. Murong Yu bekerja keras untuk kristal matahari itu. Auzu.com. Bagaimanapun, jiwa sang dewa ada di Hetu Luoshu, bahkan jika tubuhnya hancur, ia tidak akan mati. Maka, Murong Yu terus menyelam. Telan aku. Sambil menggertakkan gigi, ia langsung menelan sepotong kristal matahari di tangannya. Bergemuruh. Kekuatan murni dan dahsyat itu langsung menyembur dari tangan Murong Yu, lalu mengalir deras ke tubuh Murong Yu di sepanjang lengannya. Kemanapun kekuatan itu lewat, arus hangat terbentuk, yang membuat Murong Yu merasa segar kembali. Di saat yang sama, masuknya kekuatan kristal matahari juga membuat kekuatan Murong Yu sedikit lebih kuat. Semakin kuat kekuatannya, tentu saja daya tahannya juga akan semakin kuat. Karena itu, ia melangkah maju, lalu maju beberapa langkah lagi. Sinar kekuatan unik kristal matahari hampir membutakan mata Murong Yu. Melihat ke depan, Murong Yu melihat setidaknya puluhan kristal matahari seukuran kepalan tangan. Ini sudah jumlah kristal matahari yang sangat besar. Tanpa ragu, Murong Yu mengeluarkan 2 kristal matahari yang tersisa dan segera mulai melahapnya. Saat melahap kristal matahari,
Murong Yu tiba-tiba menyadari bahwa sebagian kekuatan kristal matahari telah memasuki meridiannya dan menjadi bagian dari kekuatannya. Sebagian kekuatan itu memasuki tubuhnya. Dan setelah ditempa oleh kekuatan kristal matahari, tubuhnya yang tadinya berhenti menguat ternyata sedikit lebih kuat. Meskipun hanya sedikit, kekuatannya telah meningkat. Ternyata jika itu biksu biasa, tubuh fisik mereka bahkan belum bereinkarnasi. Setelah menelan kristal matahari, kultivasi dan tubuh fisik mereka akan diperkuat. Karena itu, kekuatan mereka akan meroket. Inilah yang mereka sebut kesempatan, pikir Murong Yu dalam hati, tetapi kecepatannya tidak lambat, ia telah bergegas ke depan. Bergemuruh, api matahari yang mengerikan terus membakar tubuh manusianya, dan bahkan berbagai harta tak mampu menahan serbuan api matahari. Di bawah pengaruh api matahari yang mengerikan ini, Murong Yu dengan jelas melihat bahwa tubuh fisiknya runtuh dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Kekuatannya masih belum cukup, namun, Murong Yu tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu lama, ia mengulurkan tangan besarnya, dan meraih kristal matahari berulang kali. Setidaknya, jika ia ingin mendapatkan lusinan kristal matahari ini, ia tidak akan sia-sia. Masih ada, setelah Murong Yu mengumpulkan lusinan kristal matahari, ia menemukan bahwa sebuah gua kecil yang hanya bisa dilewati satu orang masih bersinar dengan kristal matahari. Murong Yu hanya ragu sejenak, lalu mengeluarkan 3 kristal matahari dan dengan cepat menyerapnya. Saat ini, 3 kristal matahari sebelumnya telah diserap. Masuk dan lihatlah, jiwa petualangnya selalu kuat, berkat petualangannya yang tak henti-hentinya, ia akan mengalami hari ini. Maka ia pun berubah menjadi Streamer dan bergegas masuk ke dalam gua. Setelah bergegas masuk, ia melihat beberapa kristal matahari berserakan di gua. Semakin dalam ia masuk, semakin kuat cahaya yang dipancarkan kristal matahari tersebut. Dengan kata lain, semakin banyak kristal matahari di dalamnya. Murong Yu menggertakkan giginya, dengan panik menyerap kekuatan kristal matahari, dan dengan cepat mengumpulkan kristal matahari yang dilihatnya. Setelah hampir bernapas, ia telah mengumpulkan ratusan kristal matahari. Namun, kristal matahari yang diserapnya juga setinggi puluhan keping. Namun, kekuatan puluhan kristal matahari tersebut masih belum mampu menembus basis kultivasinya, dan ia masih berada di tingkat ke-7 alam cahaya. Namun, daya tahan tubuh fisiknya terhadap api matahari semakin kuat, dan kekebalannya pun semakin kuat. Terlebih lagi, seiring bertambahnya pengetahuan Murong Yu, ia menyadari bahwa api matahari semakin melemah. Akhirnya, setelah ia mengumpulkan lebih dari 1000 kristal matahari, api matahari di sini sudah lemah dan tidak mampu memberikan banyak tekanan pada Murong Yu. Ini hanyalah tambang kristal matahari. Murong Yu tak kuasa menahan tawa. Dengan lebih dari 1000 kristal matahari, aku khawatir ia bisa menembus ranahnya. Ada juga kristal matahari di dalam gua, dan kepadatannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ia hampir bisa meraih beberapa kristal matahari dalam sekali tebas. Maka, Murong Yu pun terus mengumpulkan. Setelah terus mengumpulkan beberapa ratus kristal matahari, mata Murong Yu tiba-tiba terbuka, dan sebuah ruang luas tiba-tiba muncul di hadapannya. Ini tambang kristal matahari yang sebenarnya. Melihat kristal-kristal matahari yang padat dan tak terhitung jumlahnya bersinar terang di depannya. Bahkan jika hatinya setegas Murong Yu, ia tak kuasa menahan diri untuk berseru. Sekilas, terdapat kristal matahari yang padat seukuran kepalan tangan, perkiraan konservatifnya setidaknya 10 juta. Apa konsep 10 juta kristal matahari? Begitu tambang kristal matahari ini ditemukan, apalagi ajaran matahari. Bahkan balai lelang galaksi, kekuatan yang lebih besar pun akan bergerak cepat untuk merebut tambang kristal matahari ini. Tidak mungkin, tambang kristal matahari ini terlalu mengejutkan. Namun, tambang kristal matahari ini tidak ditemukan di bawah tanah sekte matahari, hanya ditemukan oleh Murong Yu. Sejak saat itu, tambang Sunjing ini dinamai dengan nama keluarga Murong Yu. Jika Sutian tahu, aku tidak tahu apakah dia akan muntah darah karena marah. Jika dia tidak terjun, bagaimana aku bisa menemukan tambang kristal matahari ini? Murong Yu mencibir berulang kali dalam hatinya. Dengan satu langkah, Murong Yu sudah muncul di tambang kristal matahari. Menghadapi kristal matahari yang tak terhitung jumlahnya, kegembiraan Murong Yu tak terbendung. Saat ini, ia bahkan ingin segera duduk dan berlatih. Namun, Murong Yu merasakan ada yang tidak beres di hatinya. Namun, jika ia merasakannya dengan serius, ia tidak tahu apa yang salah. Berkat mantra 9 karakter, firasatnya sangat tajam. Misalnya, ia merasa bisa menemukan lebih banyak kristal matahari sebelumnya. Meskipun butuh waktu lama untuk menemukan tambang kristal matahari, bagaimanapun juga, itu membuktikan bahwa firasatnya tidak mungkin salah. Berkali-kali, Murong Yu mempercayai firasatnya. Karena memasuki tambang kristal matahari akan membuatnya merasa ada yang tidak beres, maka Murong Yu tentu harus lebih berhati-hati. Jadi, ia dengan paksa menolak ide untuk berkultivasi di sini, dan mulai mengumpulkan kristal matahari dengan cepat. Dengan koleksi lengkapnya, ratusan kristal matahari dikumpulkannya ke dalam buku Hetu Luo setiap saat. Tak lama kemudian, dalam beberapa tarikan napas, Murong Yu telah mengumpulkan ribuan kristal matahari. Jika ini diambil, pasti akan menjadi yang terkaya di tata surya. Namun,
jumlah kristal matahari ini hanyalah sebagian kecil dari tambang kristal matahari ini. Lanjutkan, tiba-tiba, tepat saat Murong Yu terus mengumpulkan kristal matahari, napas kematian yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Wajah Murong Yu tak sempat berubah, aura yang tak tertandingi kuatnya yang membuat jiwanya bergetar hebat melesat keluar dari kedalaman tambang kristal matahari, dan langsung menekannya ke arahnya. Sikap tegas Murong Yu langsung terpatahkan, ia terus meraih kristal matahari, dan seluruh tubuhnya mundur dengan dahsyat. Boom! Tepat setelah ia mundur dengan dahsyat, aura mengerikan itu telah meledak dengan dahsyat di tempat ia berdiri semula, meledakkan tanah yang sangat keras hingga membentuk lubang besar. Meski begitu, Murong Yu tak berhenti mundur dengan dahsyat. Karena napas kematian di hatinya bukan hanya tidak melemah karena ia mundur, tetapi malah semakin kuat. Bergemuruh. Pada saat ini, sebuah cakar halus yang besar menghantam kehampaan dari kedalaman tambang kristal matahari, dan langsung meraihnya. Kecepatannya jauh melampaui kecepatan Murong Yu. Di saat yang sama ketika cakar raksasa itu muncul, napas kematian di hati Murong Yu melonjak hingga batasnya. Seorang pria kuat di dunia gua. Wajah Murong Yu berubah lagi, ia bisa merasakan kengerian cakar raksasa ini. Saya khawatir bahkan Sutian bukanlah lawan dari cakar ini. Pemilik cakar raksasa ini setidaknya adalah makhluk mengerikan tingkat 2 di dunia gua. Hancurkan aku. Wajah Murong Yu pucat pasi, tetapi ia dengan tegas meremas salah satu dari 3 manik segel inkarnasi dari Lin Zhaye. Boom! Setelah manik segel inkarnasi diremas dan meledak, aura yang tak kalah mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada cakar raksasa, meledak. Di saat yang sama, Murong Yu juga melihat bayangan seorang lelaki tua muncul di hadapannya. Setelah lelaki tua itu muncul, ia segera menoleh dan menatap tajam ke arah Murong Yu, lalu berbalik untuk melihat cakar raksasa yang telah ditampar, lalu melancarkan pukulan. Melihat bayangan ilusi itu, hati Murong Yu tiba-tiba dipenuhi aura yang kuat dan sangat berbahaya. Namun, sebelum ia sempat memikirkan apa yang sedang terjadi, ia langsung menyerbu ke dalam buku Hetuluo. Saat berikutnya, Hetuluo Shu langsung berteleportasi. Saat berteleportasi, Murong Yu di dalam Hetuluo Shu bahkan merasakan suara keras yang datang dari tambang kristal matahari. Kekuatan mengerikan menyapu, bahkan kehampaan ini pun hampir terguncang hingga tak bersisa. Auzu.com. Tepat setelah Murong Yu meremas manik-manik segel inkarnasi, ia berada di sebuah raksasa yang jauh di luar tata surya, keluarga Lin. Seorang lelaki tua membuka matanya dengan keras, lalu 2 tatapan mengerikan melintas di matanya, seseorang meremas manik-manik segel inkarnasi. Orang ini pasti pembunuh yang membunuh Lin Zhaye. Ia benar-benar ada di tata surya. Seseorang di tata surya berani membunuhku dari keluarga Lin. Terlalu lancang. Lelaki tua itu mencibir dan menghilang dalam sekejap. Ada binatang buas mengerikan yang setidaknya berada di alam bawah tanah tingkat 2 yang tersembunyi di tambang kristal matahari. Dalam buku Hetuluo, Murong Yu tampak ketakutan. Saat ini, Hetuluo Shu telah meninggalkan bintang matahari. Namun, memikirkan momen hidup dan mati itu, ia masih sedikit terkejut. Jika dia tidak memiliki manik segel inkarnasi, dia pasti sudah ditampar sampai mati oleh binatang buas itu dengan cakarnya. Bahkan jiwa utamanya pun tidak bisa melarikan diri, kan? Sayang sekali, semua kristal matahari itu totalnya sekitar 10.000 yuan. Terlalu sedikit. Murong Yu menghela napas sedikit menyesal. Namun, meskipun ada binatang buas tersembunyi dari tingkat gua dan dunia bawah, namun, Murong Yu pasti tidak akan menyerahkan tambang kristal matahari itu. Tentu saja, dengan kekuatannya saat ini, itu tidak cukup untuk melawan kekuatan dari alam gua dan dunia bawah. Karena itu, dia akan tetap pergi ke tambang kristal matahari di masa depan. Hanya saja, mengapa manik segel inkarnasi itu menatapku? Murong Yu teringat tatapan tanpa perasaan dari lelaki tua itu, yang masih membuatnya merasa takut. Kekuatan dewa lelaki tua itu pasti lebih kuat dari Sutian, tapi aku tidak tahu apakah itu lebih kuat dari binatang buas di tambang kristal matahari. Lebih baik lebih kuat dari binatang buas itu dan langsung membunuh binatang buas itu. Kalau tidak, di masa depan, Murong Yu harus menghadapi binatang buas itu. Namun, hati Murong Yu selalu merasa ada yang salah. Sekarang setelah ia meninggalkan gua matahari atau bahkan bintang matahari, perasaan yang salah seharusnya bukan berasal dari binatang buas dari tambang kristal matahari atau sekte matahari. Lalu, perasaan bahwa ini salah berasal dari lelaki tua itu. Itu keluarga Lin. Mungkinkah mereka merasakan pergerakan manik segel inkarnasi? Memikirkan hal ini, wajah Murong Yu sedikit muram. Jika pihak lain benar-benar bisa merasakan pergerakan manik segel inkarnasi, maka keluarga Lin pasti akan menduga bahwa ia telah membunuh Lin Zhaye. Agaknya, tak lama lagi kekuatan keluarga Lin akan turun ke tata surya. Keluarga Lin bukanlah penguasa galaksi terpencil seperti tata surya, melainkan raksasa sejati. Membunuh Murong Yu semudah menginjak semut sampai mati. Kata-kata Murong Yu memang benar. Sebelumnya, karena alam rahasia cahaya terang runtuh, keluarga Lin tidak menemukan di mana Lin Zhaye meninggal. Namun, setelah Murong Yu memeras manik-manik segel inkarnasi, keluarga Lin langsung mengetahuinya. Saat ini, sudah ada orang-orang kuat yang datang ke tata surya.
Tidak masalah, meskipun keluarga Lin adalah monster besar, tidak mudah menemukan seseorang di tata surya. Lagi pula, yang penting aku akan langsung meninggalkan tata surya. Murong Yu berpikir sejenak, merasa sedikit khawatir sekarang. Tingkatkan wilayahmu dulu. Dengan 10.000 kristal matahari, bagaimana kau bisa meningkatkan wilayah kecil, atau bahkan 2 wilayah yang lebih kecil? Pikir Murong Yu dalam hati, sudah kembali ke bintang serigala terbang. Kristal matahari memiliki banyak manfaat, dan ia tidak akan menikmatinya begitu saja. Setidaknya perlu memastikan Zhao Ziqing dan yang lainnya memiliki cukup kristal matahari. Lagi pula, nafsu makan mereka tidak sebesar milik Murong Yu, dan mereka tidak membutuhkan terlalu banyak kristal matahari. Faktanya, kristal matahari yang diberikan kepada Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak banyak berpengaruh pada Murong Yu. Lagi pula, ia tidak kekurangan beberapa kristal matahari itu. Karena di Gua Ziyang, Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak hanya bisa berlatih, tetapi juga bertarung dengan berbagai binatang buas dan mengambil risiko. Oleh karena itu, meskipun mereka hanya menghilang sebentar, alam terburuk mereka adalah alam Yu Guang. Dan Zhao Ziqing, alam tertinggi, telah mencapai alam yang sama dengan Murong Yu, tingkat ke-7 alam Yu Guang. Murong Yu yakin jika kristal matahari ditambahkan, kekuatan kelima wanita itu akan meningkat lebih cepat. Dan sangat mungkin bagi Zhao Ziqing untuk melintasi alam keberuntungan sebelum dia. Lagi pula, mereka cukup paham, karena Seng Yang Daofu memiliki banyak latihan tingkat alam keberuntungan, keterampilan bertarung, dan sebagainya, dan pengalaman para senior ada di mana-mana. Selain itu, ada juga banyak ramuan dan harta karun tingkat alam keberuntungan. Begitu mereka menembus alam keberuntungan, kekuatan mereka juga akan meningkat pesat, dan tidak akan ada rintangan yang dapat menyerbu ke alam bawah tanah gua setengah langkah. Bahkan, mereka dapat menyerbu ke alam gua. Begitu mereka menerobos ke alam bawah tanah gua setengah langkah, mereka dapat masuk jauh ke alam bawah tanah gua Seng Yang Daofu, dan akan ada banyak keuntungan yang menanti mereka saat itu. Murong Yu meninggalkan cukup banyak kristal matahari untuk mereka, dan juga Rong Ziruo. Lagi pula, dia tidak bisa memperbaiki jiwa Rong Ziruo sekarang, jadi lebih baik membiarkannya tinggal bersama kelima putrinya. Cara ini lebih baik daripada sendirian di Hetu Luoshu. Selain itu, Murong Yu juga meninggalkan beberapa kristal matahari untuk Dong Fang Lang dan yang lainnya. Terutama Dong Fang Lang, kekuatannya telah mencapai setengah langkah ke gua dan dunia bawah, dan dia memiliki warisan gua dan dunia bawah. Selama ada cukup kristal matahari untuk mendukungnya, dia pastilah Murong Yu pertama yang menerobos ke gua dan dunia bawah. Keluarga Dongfang sekarang dapat dikatakan sebagai kekuatan Murong Yu, dan dia tidak akan pelit dengan rakyatnya sendiri. Setelah semua ini selesai, Murong Yu tidak langsung berlatih, dan bahkan berteleportasi kembali ke Guru Matahari. Karena dia dan penatua pemecah jiwa disegel dan dilemparkan ke Gua Matahari, tetapi wanita racun tidak melemparkan mereka bersama-sama. Sebaliknya, dia ditahan di Sekte Matahari. Ketika Murong Yu menemukan wanita racun sedang mengajar beberapa murid Sekte Taiyang dengan ekspresi getir. Tidak mungkin, dia juga ditahan oleh Su Tianxia, tidak dapat melarikan diri dari sini, dan akhirnya menjadi budak Sekte Matahari, yang bertanggung jawab untuk mengajar murid-muridnya. Murong Yu segera membawanya pergi. Untungnya, Poison Lady hanya disegel dengan kekuatan, sama seperti Elder Broken Soul. Meskipun Murong Yu tidak bisa membuka segel mereka sekarang, ia akan membukanya suatu hari nanti. Setelah mendapatkan semua ini, Murong Yu mulai mengasingkan diri dan mulai memurnikan kristal matahari untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya. Di saat yang sama ketika Murong Yu mengasingkan diri, orang-orang dari keluarga Lin telah datang ke tata surya dengan kuat, dan bahkan menjadi penguasa Sekte Matahari. Buku pertama novel ini telah diterbitkan.